Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian rutin malam Kamis untuk mengkaji tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita memasuki tema kajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Balad. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi pengajian kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Salatiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir yang kita bahas, ayat keberapa? Ayat ketiga, apa bunyinya? Wa walidiu wa ma walad. Ayat yang ketiga berisi tentang sumpah. Ayat yang pertama juga sumpah. Maka setelah sumpah akan muncul tema pembahasan yang akan disampaikan. Kalau kita bersumpah demi Allah, titik atau koma? Koma. Demi Allah apa gitu kan ya? Demi Allah, aku sungguh sangat mencintaimu. Nah, itu berarti tema pembahasannya tentang masalah apa? Cinta. Jangan suudzon dulu, cinta sama siapa? Sama istri maksudnya. Jadi sumpah, baru kemudian tema yang akan disampaikan apa? Allah enggak cukup hanya bersumpah sekali. Ternyata Allah bersumpah sampai berapa kali? 2 kali. Kira-kira tema yang akan dibahas penting apa tidak penting? Sangat penting. Ya. Tanpa Allah sumpah saja yang disampaikan Allah pasti penting. Apalagi kalau sampai diawali dengan sumpah, dan sumpahnya enggak sekali, berapa kali? 2 kali. Maka kita penasaran apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Allah sampai butuh sumpah 2 kali. Penasaran kita akan terjawab di tafsir ayat yang keempat ini. Jadi isi pembahasan yang akan disampaikan oleh Allah yang diawali dengan 2 sumpah tadi ada di dalam ayat yang keempat. Yang akan insya Allah kita pelajari malam hari ini. Apa bunyinya ayat yang keempat? Laqad khalaqnal insana fi kabad, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Dalam keadaan apa? Kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia.
Allah di sini menggunakan kata insan. Insan artinya apa? Manusia. Nanti kita akan jelaskan di akhir insya Allah bahwa manusia di situ mencakup semua jenis manusia. Baik manusia yang baik-baik maupun manusia yang jahat-jahat. Entah itu manusia yang beriman maupun manusia yang tidak beriman. Orang yang Islam maupun non-Muslim. Semuanya Allah ciptakan dalam keadaan kabad. Berarti yang perlu kita tafsirkan di sini arti dari kabad. Apa arti dari kabad? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita akan bawakan malam hari ini 2 penafsiran. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, 2 penafsiran itu tidak kontradiktif. Tidak saling bertentangan. Artinya boleh saja kita tafsirkan dengan 2 penafsiran itu. Kabad. Penafsiran yang pertama dinukil oleh banyak ulama, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam Zadul Masir dan tafsir-tafsir yang lainnya. Penafsiran yang pertama, kabad artinya adalah tegak lurus. Apa artinya? Tegak lurus. Kami ciptakan manusia dalam keadaan tegak lurus. Kira-kira tegak lurus apanya? Apanya kira-kira? Tingkah lakunya. Bukannya tingkah lakunya belok-belok manusia. Tegak lurus apanya? Postur tubuhnya. Oh, bener. Apa? Postur tubuhnya tegak lurus. Gimana Ustaz maksudnya? Berdiri di atas 2 kaki sudah selesai. Berdiri di atas 2 kaki. Yang namanya berdiri di atas 2 kaki itu tegak atau lurus? Tegak lurus. Dan ini salah satu keistimewaan makhluk yang bernama manusia yang tidak dimiliki oleh temannya manusia. Napa? Binatang. Ya. Binatang yang katanya paling mirip manusia apa? Katanya loh ya. Yang katanya paling mirip dengan manusia kan? Kera. Kera tegak lurus? Enggak. Ya. Kira-kira cakep yang tegak lurus atau yang berkaki 4? Ya. Cakep yang tegak lurus. Makanya ketegak lurusan bentuk manusia itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan. Di dalam surat Al-Infitar. Surat apa? Al-Infitar ayat 6 sampai 7. Ada yang hafal? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terperdaya untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha baik. Kemudian setelah itu kelanjutannya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah lah yang menciptakanmu, lalu menyempurnakan bentukmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, tegak, lurus. Ini karunia, tapi sering kita tidak
menyadarinya. Sadar-sadar kapan? Nek wis nyekel teken. Kalau sudah pegang tongkat baru sadar. Iya ya, engane mien dahulu nikmat ya, punya tubuh yang apa? Tegak. Cuman sayangnya ketika tegak itu timbul kesombongan. Ini dadaku. Mana dadamu? Ya. Kalau itu untuk kesombongan tidak boleh. Ya. Maka jangan heran kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia bentuknya itu paling baik. Surat napa niku? Surat napa? At-Tin. Napa ayate? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh betul-betul kami telah menciptakan manusia dalam bentuk ahsan. Napa ahsan? Yang terbaik, bukan baik. Terbaik. Ya. Salah satu sosok atau sisi keterbaikan manusia adalah dalam bentuknya yang tegak lurus. Ini penafsiran yang pertama. Kabad apa artinya tadi? Tegak lurus. Penafsiran yang kedua dan yang ini akan kita bahas agak panjang. Kabad kata sebagian ulama artinya susah payah. Apa artinya? Susah payah. Wis susah esih ketambahan payah. Gimana Ustaz? Kok manusia susah payah? Iya. Sejak kita di perut ibu kita, proses penciptaan kita itu memang sulit. Bayangkan, hanya dari apa? Setetes cairan bisa ketika keluar bentuknya ada tangan, ada kaki, ada kepala dan isinya. Bayangkan, dari setetes cairan. Kalau kita suruh bikin gimana coba? Sudah wis rasa setetes cairan, lempung. Tanah apa? Tanah liat. Coba bikin dari tanah liat ini miniatur mobil misalnya. Itu sulit banget kan? Itu cuma penampilan luarnya, belum apanya? Dalemannya. Coba bisa nggak bikin kalkulator dari apa? Tanah lempung atau tanah liat? Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan proses penciptaan kita secara global dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Ya, nanti baca sendiri ya. Itu baru proses di dalam perut. Begitu lahir akan menghadapi kesulitan atau tidak? Lahirnya aja sulit. Antara hidup dan mati. Anda bisa bayangkan jamaah yang kami hormati. Bayi ukuran 3 kilo, 4 kilo. Keluar dari sebuah lubang yang kecil. Itu sudah sulit. Begitu lahir proses supaya bayi ini bisa berjalan. Lama atau tidak? Lama. Latihan apa dulu? Brongkong. Kok disit? Tengkurap. Ya, tengkurap dulu. Setelah bisa tengkurap kemudian duduk dulu atau berangkang dulu? Hah? Berangkang dulu, berangkang. Setelah berangkang, bukan berangkang, gelangsur. Gelangsur itu merayap ya, merayap. Setelah itu kemudian apa? Berangkang. Setelah berangkang kemudian latihan duduk. Latihan duduk pun masih goyang-goyang. Kemudian prosesnya panjang sampai bisa jalan. Ya,
sampai bisa berlari. Itu kita baru ngobrolin tentang gerakan, belum kita bicara tentang makanan. Sekarang apa yang jenengan dahar? Soto, bakso, rawon gitu kan? Apa ujuk-ujuk kita begitu lahir bisa makan rawon? Tidak bisa toh. Pertama kali harus ASI. Ya. Atau susu formula kalau nggak keluar, susu. Setelah susu berapa bulan baru pisang. Ya, itu pun nggak bisa langsung makblus. Kalau kita kan Masya Allah bisa makblus. Ini harus dikerok ya. Bayangkan. Sampai usia berapa dia bisa makan makanan yang kita makan saat ini. Ya. Ustaz, itu susahnya pas kecil tok atau ketika besar juga susah? Waduh, tambah gede tambah susah. Wah, apa ya Ustaz? Iya. Sampai kita mati, akan mati pun kita susah. Susah dalam urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia apa akhirat? Dua-duanya. Urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan duniawi nyari makan. Sesuap nasi. Sulit nyari suap nasi? Anak-anak yang belum tahu tanya sama bapaknya. Bagaimana membanting tulang, memeras keringat. Makanya kan pakai kata-kata itu, coba bayangkan. Tulang aja dibanting-banting. Ya, keringat diperes-peres. Itu menggambarkan apa? Sulit. Ya. Urusan duniawi sulit. Urusan ukhrawi sulit tak? Lebih sulit. Ya. Maka jangan heran ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang enggak enak. Dikelilingi dengan sesuatu yang sulit. Dikelilingi dengan sesuatu yang enggak disukai oleh nafsu kita. Contoh, sholat. Napa? Salat. Butuh perjuangan? Butuh perjuangan? Perjuangan melawan apa? Ngantuk. Apalagi salat subuh. Ya. Makanya ada sebagian orang yang tidak tahu tentang nikmatnya subuh. Dia komentar, gelem-geleme, ya. Mau-maunya, yang lainnya sedang enak-enaknya tidur, dia bangun. Gak cukup bangun, langsung wudhu, nyentuh air yang dingin. Ya. Apa sih enaknya? Ya. Salat membutuhkan perjuangan, susah payah untuk melawan ngantuk, melawan males. Ya, melawan godaan pekerjaan. Kan sering kan kita akan ke masjid, kata pekerjaan tanggung. Ya, ketika lagi ngetik, ini satu halaman lagi. Ya. Nanti begitu selesai satu halaman, satu bab lagi. Ya. Ketika punya toko, begitu azan malah datang pembeli yang banyak. Butuh pengorbanan. Salat. Puasa butuh perjuangan? Butuh perjuangan. Sebagian orang yang tidak beriman, orang kafir, mereka mengatakan puasa itu adalah penyiksaan. Apa? Penyiksaan. Sehingga di sebagian negara tidak boleh apa? Puasa. Katanya mengurangi produktivitas. Ya.
mengurangi produktivitas seorang manusia. Padahal kalau kita perhatikan banyak sekali pertempuran jihad di zaman Nabi SAW yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Jadi Ramadan itu tidak identik dengan bulan kemalasan. Zakat juga membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan untuk melawan sifat pelit. Ustaz 2,5% Ustaz, masa sih sulit dikeluarkan? Iya. Anda jangan ngelihat 2,5% dari 10.000. 2,5 10% 10.000 berapa? 250 perak. Gampang? Gampang. Jangan Anda lihat 2,5% dari 10.000 karena 10.000 nggak wajib zakat. Anda lihat ketika 2,5% itu diambil dari 100 juta. Berapa itu? 2,5 juta. Atau Anda lihat dari 1 M. Berapa? 25 juta. Bisa nggak tunggu apa? Motor. Motor lagi gitu loh. Ya. Bayangkan. Zakat, haji juga sama. Butuh pengorbanan untuk melawan kerinduan kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada kampung halaman, kepada harta. Jenengan sekarang ini loh ngaji. Butuh pengorbanan enggak? Butuh. Seharian kan kita sudah bekerja. Waktu-waktu seperti ini tuh enaknya apa? Leyeh, santai, enak. Coba sekarang jauh-jauh, ada yang dari Banjar, ada yang Purwokerto, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Kedung Bulu. Ya. Jadi kan enaknya kan seperti ini kan kumpul sama keluarga. Medang, teh, kopi, pisang goreng, ya, nonton TV, ya, ngobrol ngalor, gitu. Butuh perjuangan. Ya. Ketika kita berpegang dengan prinsip akidah juga butuh perjuangan. Karena harus mau melawan perasaan pakewuh. Ini sering-sering orang ini sudah punya prinsip tapi begitu ketemu dengan masyarakatnya yang sudah terlanjur mungkin punya kebiasaan, lah ora kepenak gitu kan. Membutuhkan perjuangan. Akan tetapi seluruh perjuangan tadi, rasa capek dan rasa letih tadi akan lunas terbayar ketika kita dikasih kesempatan untuk mencicipi surga. Kapan? Nanti di akhirat. Ya. Mencicipi, bukan masuk, mencicipi tok. Itu sudah bisa melupakan seluruh keletihan, seluruh rasa capek, seluruh pengorbanan yang kita kerahkan ketika kita hidup di dunia. Nabi kita SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Cuman dia ini orang yang beriman. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh nyicipi, dicelupkan, ditulakan, kon ngerasaaken supaya merasakan surga sekejap. Kemudian diangkat lagi. Jadi bukan disuruh nyicipi seminggu, bukan. Cuma terus diangkat lagi. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat?" Wahai anak Adam, apakah kamu ingat dahulu pernah mengalami susah payah?
Apakah kamu masih terbayang dahulu pernah sulit berkorban, berjuang? Apa jawabannya? Wallahi. Apa? Demi Allah tidak sedikit pun. Semuanya sudah terlupakan. Hanya dengan apa? Nyicipi sedikit. Apalagi kalau seterusnya. Kira-kira kalau sudah nyicipi kira-kira dikembalikan lagi enggak? Ya Allah. Masa aku nyicipi tok akan ya enggak. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, dari tadi kita bicara tentang orang yang beriman susah payah. Sholat susah, zakat susah, haji susah, belajar agama susah. Apa ya kira-kira sing susah itu hanya orang yang beriman tok Ustaz. Yang tidak beriman itu susah apa enggak Ustaz? Susah enggak? Susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala pakai kata apa tadi? Insan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Manusia ini berarti umum atau spesifik? Umum. Beriman maupun tidak beriman. Coba saya tanya, ada nggak orang kafir miskin? Ada nggak orang kafir miskin? Banyak. Jadi jangan dipikir hanya orang Islam saja yang miskin. Orang kafir banyak yang miskin. Susah nggak hidupnya? Susah. Ada nggak orang kafir yang sulit nyari rezeki? Ada. Orang tidak baik pun susah. Jadi jangan dipikir yang susah itu cuma orang yang baik. Contoh orang tidak baik, maling. Maling susah nggak? Susah. Kalau nggak pertanyaan, tanya. Kalau nggak percaya, tanya sama malingnya. Itu dia akan merencanakan jam sekian. Susah, dia kedinginan dia. Yang lainnya pada tidur enak-enak, dia ya begadang, kadang kecocok keri. Ya kalau nggak ketangkap, nek ketangkap digebuki wong. Wis digebuki wong, digebuki mana ini penjara kan. Jadi jangan dipikir yang susah itu cuma orang yang baik saja. Orang yang tidak beriman juga mereka susah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata apa tadi? Insan. Ya. Ustaz, kalau orang yang beriman susah, orang yang tidak beriman juga susah. Orang Islam susah, non-Muslim juga susah. Bedanya apa? Apa bedanya? Apa? Perbedaannya adalah di akhirat nanti. Di mana perbedaannya? Di akhirat. Ya. Makanya di dalam surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Ayat 104. Ketika Allah Subhanahu wa taala memotivasi kaum mukminin untuk semangat berjihad. Jihad, pertempuran. Itu berat atau tidak? Berat. Mungkin enggak kita terluka-luka? Mungkin. Mungkin enggak ada anggota tubuh kita yang hilang? Mungkin. Bahkan bukan hanya itu, mungkin kita mati di situ. Bagaimana Allah menghibur kaum mukminin tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Seandainya kalian wahai kaum mukminin merasa sakit dengan luka yang kalian alami saat berjihad, ketahuilah bahwa mereka sinten? Musuh. Mereka juga merasa sakit dengan luka mereka. Ketika di antara kaum mukminin ada korban, di antara kaum kafirin juga ada korban. Ketika di sana darah tertumpahkan
Ketika di sini darah tertumpahkan, di sana juga darah tertumpahkan. Terus apa yang membedakan? Allah lanjutkan firman-Nya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi bedanya kalian dijanjikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak dijanjikan untuk mereka. Orang yang tahajud malam-malam capek dan orang yang nyolong malam-malam juga capek. Betul? Betul atau tidak? Betul. Orang yang berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah, duitnya berkurang. Dan orang yang beli togel, duitnya juga berkurang. Betul? Betul. Bedanya apa? Bedanya yang ini dapat pahala, yang itu dapat dosa. Kalau sama-sama berkurang duit kita, kenapa kita milih beli neraka? Neraka kok dibeli. Kenapa kita nggak beli apa? Surga. Kalau beli duitnya berkurang nggak? Berkurang. Daripada beli neraka, mendingan beli surga. Duit ini berkurang. Jadi jangan sampai jangan, wah duit anyar kayak maneman gitu. Disimpan be duit. Kayak arep gue belanja, tong duit itu akan habis. Cuman habisnya buat apa gitu loh. Habisnya buat fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau habisnya fisabilis syaitan di jalannya apa? Setan. Semuanya akan habis. Umur kita juga sama. Umur kita akan habis. Umur kita akan berkurang. Setiap hari umur kita berkurang. Orang yang beriman umurnya berkurang. Orang yang tidak beriman umurnya juga berkurang. Orang Islam umurnya berkurang. Non-Muslim umurnya juga berkurang. Semuanya akan berkurang. Cuman untuk apa umur tersebut? Lisan kita mau tidak mau akan digunakan. Mata kita mau tidak mau akan digunakan. Otak kita mau tidak mau akan kita gunakan. Perut kita mau tidak mau akan kita isi. Yang membedakan apa? Digunakan untuk apa dan diisi dengan apa. Itu yang membedakan. Maka bersyukurlah orang-orang yang menghabiskan waktunya, yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merugilah orang-orang yang menghabiskan umurnya dan waktunya untuk berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama kita, lisan ini kalau pengen diisi, kalau pengen tidak digunakan untuk keburukan, caranya bagaimana? Gunakan untuk kebaikan. Jangan dianggurkan. Apa dianggurkan? Jangan dibikin nganggur. Kata para ulama, innal lisana idza lam tushghilhu bi dzikrillah, lisan ini kalau tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Mari kita isi umur kita dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
Berarti berapa penafsiran kita bawakan? 2. Yang pertama apa? Tegak, lurus, postur tubuhnya, fisiknya. Yang kedua, susah payah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.